Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to LB Show. Halo LB friends. Halo. Suara lu kayak ini ya, kayak yang Customer service ya, call center. Enggak, kayak Mr. Bean. Halo. LB friend. Balik lagi nih. Balik lagi kita nih, ya kan nggak biasa. Mudah-mudahan nggak bakal bosan sih kalau ngeliat gue lihat gue nggak bosan, lihat lu bukan. Ya kita perkenalkan diri dulu dong, oke? Gua Rimba. Gua Asep. Nah, balik lagi di LB Show. Nah, apa ya LB Show kajian ya? Benar. Di LB Show ini banyak, bukan hanya kajian gitu kan, ada banyak musik, tema, iya. Cuman kita juga kadang-kadang memang membutuhkan. Ada berita-berita currency juga. Wah, kok ke situ-situ ya? Iya, karena kita memang membutuhkan variabel informasi. Mulai terdidik. Oh iya, buat netizen yang baru nongol atau baru cek channel kita, jangan lupa like, subrek, like, ya kan, share. Atau boleh juga komentar-komentar di kolom komentar, komentar di kolom komentar. Nah, itu ribet kan banyak, nggak apa-apa, komentar banyak kan jadinya. Iya, yang punya ide atau gagasan atau mungkin punya pertanyaan, ya kan? Benar. Bahas ini dong, Kita bahas itu dong, benar. bahas perang Ukraina dong, gitu kan. Itu juga keren. Nah, boleh tuh di tapi semua aja. ingat ya, ini bahasan ini dari sudut pandang Islam, ya. Jadi, dari sudut pandang hukum Islam. Iya, jadi kita nggak akan keluar dari situ jawabannya, gitu. Jangan berharap kita dari sudut pandang lain, gitu kan. Tapi boleh juga kalau misalnya punya ide itu, kirimin aja di komentar, nanti kita akan coba kaji di channel kita. Baru kita cari nih, wah secara Islam bisa nggak kita bahas nih, gitu. Benar. Ya di Islam sih nggak ada yang bisa dibahas ya. Oh iya, betul. Semua yang ada di Islam karena itu memang sudah sempurna. Nah, itu. Nah, letak kesempurnanya itu mencakup segala aspek. Kan? Nah. Kok bahasanya jadi keren sih lo? Gua kemarin baru sekolah tadi. Oke, kenalin dulu ini. Kali ini siapa nih bintang tamu kita? Masih bersama dengan Ustadz Gelorawan. Wah, pasti udah pada kenal kalau nonton nih, stay tune beliau terus pasti. Beliau ini sering hadir ya di podcast kita. Karena dari semua narsum nih, untuk yang mantan musisi sama seperti yang ada di LB Show Crew ini, beliau ini. Subhanallah. Jadi mungkin udah tahu. Wah, dunianya sama dulu gitu asam, kan. Asam garam. Oh, enggak asam, bukan asam garam. Enggak asam, agak pahit doang. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Dan nggak bosen ya. Bisa. Kita gali terus ilmunya. Iya, kita gali terus ilmunya karena mungkin para netizen butuh informasi itu yang mungkin nggak didapat dari luar. Iya, mungkin di luar ada tapi sifatnya umum. Kalau di sini tuh dari basic, pondasi terus tuh yang betul. Atau mungkin kita juga bisa buka diskusi tapi di sini. Iya, datang langsung. Datang. Jadi kalau teman-teman atau netizen sama jangan lupa ya kan yang ya ini masih nggak ada mereknya ya kan. Ada yang mau naruh apa di sini ya kan, misalnya Cikitoro misalnya. Iya, Trans misalnya itu kan. Cikitoro. Ya Bang Rapi ya. Bahasa apa nih kita nih? Waduh. Apa Ustaz? Kayaknya lebih enak itu kemarin kita udah bahas tentang iman kepada Allah. Oke, iman kepada akidah, tentang akidah, kitabnya Al-Qur'an. Nah, kayaknya lebih menarik lagi kita membahas tentang manusia yang membawanya. Wah, karena nggak afdol kalau kita meyakini Al-Qur'annya tapi kita tidak meyakini juga orang yang membawa Al-Qur'an itu. Jadi mungkin temanya mengimani seorang rasul. Masya Allah, hebat juga nih dia nih kadang-kadang. Aku udah belajar waktu dan tempatnya. Ini boleh sebentar ya? Ya, silakan Ustaz. Ya. Itu kode masih kosong. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, teman-teman
LB Show ya. LB Friends. Sebutannya LB Friends ya. LB Friends. Ya, semoga senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pembahasan soal akidah ini kalau kita lihat di video-video yang lalu, kita sudah bahas mengenai keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Al-Qur'an ya. Jadi dalam hal mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, gini kita kan menggunakan dalil akli ya, dengan merenungkan ciptaan-ciptaannya ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian mengimani Al-Qur'anul Karim juga sudah kita kupas tuntas ya pada saat pertemuan kita yang lalu, di mana tidak ada keraguan bagi kita bahwa Al-Qur'an itu adalah seluruhnya merupakan kalam-kalam Allah, merupakan firman-firman Allah, karena bisa dibuktikan dengan ketinggian bahasanya. Ya, karena bahasa Al-Qur'an itu beda dengan bahasa sehari-hari orang Arab, dan bahkan berbeda juga dengan bahasa hadis ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan ayat dan menyampaikan hadis, itu gaya bahasanya berbeda sekali. Padahal mulutnya sama ya. Iya, padahal keluar dari orang yang sama gitu kan. Nah, itu semua sudah bisa dibuktikan melalui orang-orang yang paham bahasa Arab sih. Ya, sayangnya kita ini kan mayoritas nggak paham bahasa Arab. Kita hanya istilahnya sejak kecil ditanamkan keimanan bahwa iman itu ada rukun iman itu ada 6 gitu kan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab dan seterusnya. Tapi seperti yang saya katakan pada saat pertemuan lalu, bahwa dalam hal keimanan ini kita nggak boleh taklid istilahnya. Taklid itu ngikut ya. Hanya sekarang ngikut ya. Nah, ngikut. Kalau dalam persoalan syariat boleh, makanya ada muqallid am, ada muqallid mutabi. Tapi kalau dalam persoalan akidah atau dalam persoalan keimanan, itu seseorang harus melalui proses berpikir. Ya, tidak boleh saya ngikut ulama ini, saya ngikut ulama itu tidak boleh. Ya, kalau proses pencarian. Harus melalui perenungan, harus melalui proses berpikir. Ya. Kalau taklid itu resikonya kalau yang diikuti ulama yang benar, ya, ulama akhirat, tidak ada masalah. Ya, tapi Imam Al-Ghazali kan membagi ulama itu menjadi 2 golongan. Yang pertama ulama akhirat, ulama yang benar ya. Tapi ada ulama-ulama ya, yaitu ulama yang tidak mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menggunakan ilmunya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Nah, itu banyak tuh. Singkatnya. Kayaknya kita kupas itu aja, Pak. Ya, insya Allah bisa jadi topik pembahasan. Pokoknya nggak akan habis lah kalau ngomong masalah tema. Ntar saya sebut namanya. Nah, termasuk hari ini yang akan kita bahas, ya, mengapa kita harus mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi itu yang insya Allah dalam waktu yang singkat ini kita akan coba bahas itu. Nah, itu justru menarik gitu. Jadi dari temanya aja udah menarik, benar kan? Ya? Karena gini, kita nih atau mungkin netizen juga yang mungkin sudah beragama Islam, kita selama ini kan mengimani Allah, mengimani Al-Qur'an. Nah, kenapa kok kadang ada nggak sih pertanyaan? Mungkin kalau saya pribadi kadang ada pertanyaan tuh, kenapa kita harus mengimani Rasul? Sementara kan udah ada Allah, sudah ada Al-Qur'an. Kenapa harus mengimani Rasul juga? Dan itu nggak 1-2 orang yang bertanya kan, di luar sana itu banyak juga. Mungkin netizen juga diam-diam juga pengen nanya itu. Itu gimana tuh kan? Kenapa sih kita tuh memerlukan atau mengimani harus mengimani adanya seorang Rasul? Iya, jadi Al-Qur'an itu kan isinya ada persoalan yang terkait dengan akidah, ya. Ada persoalan-persoalan yang terkait dengan syariat. Ya, jadi Islam itu kan sebenarnya 2 itu. Akidah dan syariat. Akidah itu persoalan-persoalan keimanan, syariat ini soal-soal yang terkait dengan aturan hukum, ya. Nah, di dalam persoalan-persoalan syariat ini ada hal-hal yang terkait dengan persoalan ibadah. Ada hal-hal yang terkait dengan persoalan muamalah, ya, hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia. Atau yang sering kita sebut dengan hablum minan nas, ya. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nah, kita sebagai manusia itu tidak bisa hanya berpegang dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana cara sholat,
Itu tidak dijelaskan. Bagaimana cara berhaji itu tidak dijelaskan. Itu sempat populer tuh. Nggak ada tuh sholat 5 waktu di Al-Quran. Kemarin ada tuh orang yang bilang begitu. Ada. Saya jadi pusing kan. Tunjukkan mana dalilnya bahwa orang Islam tuh harus sholat 5 waktu. Nah, ini orang yang nggak paham dia, nggak paham. Dia kebanyakan baca Doraemon. Nggak paham, ya. Nggak paham, tapi dia tidak berusaha mencari ilmu, ya, atau tidak berusaha untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan untuk mengimani para nabi dan rasul, kan gitu kan. Sedangkan perintah sholat itu sudah jelas dalam banyak ayat. Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, kan gitu kan. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu banyak sekali ayat yang berbunyi seperti itu ya, terkait dengan banyak persoalan juga. Nah berarti kan dia nggak baca Al-Quran. Nah bisa jadi, bahkan belum tentu bisa baca. Itu repot, walaupun baca terjemahan pasti ketemu sebenarnya. Pasti ketemu. Itu kan bilang karena dia ngomong masalah Quran, tapi dia yang dibaca Doraemon. Bingung. Itu susah. Nah, di dalam Al-Quran, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita diwajibkan untuk mengikuti apapun yang diberikan oleh Rasul, gitu kan? Ada ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu surat Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apapun yang beliau larang tinggalkanlah. Nah, ini kan dalil bahwa kita itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau kita nggak mengikuti Nabi, gimana cara kita ibadah? Kan nggak ada caranya. Di Quran nggak dijelaskan. Ya. Bagaimana cara kita berhaji misalnya? Beda-beda ya kan. Benar. Di Jakarta begini, Jawa Barat begini, ya kan. Sumatera begitu. Betul. Jadi ada sholat sambil salto lah. Iya. Mending kalau sholat kuda-kuda. Jadi kalau ada orang bilang kita cukup memegang Al-Quran, itu tidak bisa. Artinya bisa kafir dia, karena dia tidak mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang dihilangkan dari rukun iman itu kan. Iya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW? Karena kita butuh contoh dalam hal ibadah, ya kan? Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, dalam banyak hadis dijelaskan itu bahwa yang namanya sholat itu ya sebagaimana gerakan sholat kita ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Dan Nabi mencontohkan seperti sebagaimana yang kita lakukan itu berdasarkan kitab-kitab fikih, kan begitu. Ya, itu pertama. Kita butuh Nabi karena kita butuh contoh dalam persoalan ibadah. Role model. Nah, ibadah apapun, ya, ibadah haji, kemudian ibadah yang lain lah. Yang kedua, dalam fitrahnya manusia itu mempunyai kebutuhan yang bisa digolongkan menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan hajatul udhawiyah, ya, atau kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ya, dalam bahasa kita ya sandang, pangan, papan, itu kan kebutuhan jasmani itu. Iya. Mendasar lah. Ya. Nah, dan itu nggak bisa kalau tidak ada aturannya. Artinya itu harus diatur kan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani. Benar. Ya, ada halal, ada haram gitu kan. Karena kalau nggak ada aturan halal haram, apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain, gitu kan? Dengan maaf binatang. Ya, dengan binatang. Kayak Om Iwan dong tuh. Apa beda? Manusia sama saja. Ya. Nah, oleh sebab itu maka Nabi lah yang mencontohkan ya dalam bentuk konkret sebagaimana fisik kita, sebagaimana manusia kan. Oh, ini yang halal, ini yang haram dalam banyak kitab-kitab fikih ya. Sehingga manusia mempunyai tadi role model tadi, ada satu figur yang menjadi standar kebenaran dalam Islam. Nah, itu kebutuhan jasmani atau yang disebut dengan hajatul udhawiyah ya. Kemudian ada kebutuhan manusia yang lain, yaitu yang disebut dengan gharizah ya. Gharizah itu naluri. Jadi selain kebutuhan jasmani, manusia itu juga punya kebutuhan-kebutuhan naluriah. Ya, kebutuhan naluriah itu yang kita sebut dari hati berarti ya? Iya,
dari perasaan. Perasaan. Artinya intinya naluri. Fitrahnya manusia itu punya kebutuhan naluriah. Misalnya apa? Manusia itu fitrahnya mempunyai ghorizatun nau. Apa itu ghorizatun nau? Yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Iya kan? Ini dia. Kebutuhan. Udah, gua ada 2. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Itu pada fitrahnya manusia itu butuh pasangan lah kasarnya begitu ya. Butuh punya keinginan untuk meneruskan keturunan. Nah, itu kebutuhan naluriah, itu goriza namanya. Kalau nggak punya keinginan ke situ itu gimana? Nggak normal. Atau gini, dia punya kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, tapi tidak sesuai dengan fitrah manusia, yaitu lawan jenis. Kalau fitrahnya manusia itu kan butuh kasih sayang dari lawan jenis. Tapi kalau dia butuhnya itu terhadap sesama jenis, nah ini melanggar fitrah manusia. Itu namanya makhluk amfibi. Bisa air, bisa di darat. Asal dong. Makanya di dalam Islam, dalam rangka memenuhi kebutuhan naluriah tadi dalam hal mendapatkan kasih sayang, ada yang disebut dengan ijab qabul, ada yang disebut dengan pernikahan, ya kan? Ada aturannya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, ya. Ya kita tahulah harus ada wali, harus ada saksi, harus ada yang pasti sih harus ada perempuannya. Harus ada mempelainya gitu kan. Jangan tiang lu nih. Jadi maka dalam Quran itu diatur siapa saja orang-orang yang boleh dinikahi. Nah, atau yang disebut dengan ada istilah mahram, bukan mahram gitu kan. Nah, itu kan diatur. Nah, fungsi seorang nabi atau fungsi seorang rasul ada memberi contoh bagaimana di dalam memenuhi kebutuhan naluriah tadi, ya, bagaimana rukun dan syarat pernikahan itu seperti apa, ya, itu semua dari nabi. Artinya sebagai contoh yang nyata, contoh yang konkret itu ya nabi, ya, meskipun semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan gitu. Makanya kalau keilmuan itu dibarengi dengan zohirnya tuh harus diperlihatkan kan? Ya, harus dijalani gitu. Butuh contoh yang konkret. Gitu saya. Itu yang membuat kita butuh mengimani seorang rasul. Gitu. Iya. Ada lagi itu. Ada. Jadi naluri manusia itu kan selain dia tadi ada ghorizatun nau, ya, atau naluri mendapatkan kasih sayang, ada namanya ghorizatul baqa. Ghorizatul baqa itu naluri untuk mendapatkan penghormatan, ya, naluri untuk membela diri, naluri untuk mendapatkan penghargaan dari sesama manusia, misalnya. Contohnya misalnya kayak Asep pengen jadi belajar bela diri. Nah, boleh. Gitu. Jadi pengen kalau aku ingin jadi presiden. Boleh. Makanya dalam Islam itu bako berarti ya. Iya, bako. Jadi makanya dalam Islam tuh kita tuh tidak dilarang untuk kaya. Ya, kita tidak dilarang untuk jadi pemimpin juga. Jadi pemimpin tidak dilarang. Nah, di sini fungsi seorang nabi dan rasul adalah memberikan contoh bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin misalnya. Atau bagaimana cara mendapatkan nafkah yang halal untuk bisa menjadi kaya. Makanya ada ayat-ayat yang mengatur itu. Ya, halallahul bai' wa harrama riba misalnya. Bagimu dihalalkan jual beli tapi diharamkan riba. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Nah, ini kan harus ada contoh yang konkret. Itu pun harus ngikutin ya. Harus. Ya. Berarti kalau misalnya jadi itu gini, Mbak, kalau bisa jadi pemimpin berarti harus ngikutin Rasul ya, gitu ya. Nggak boleh bikin sengsara rakyatnya ya. Betul. Iya. Apalagi ngasih pajak gede gitu ya. Kan? Atau mencuri potong tangan, bukan penjara ya kan. Minyak goreng mahal. Iya. Gimana sih? Nggak usah, jangan sampai bikin rakyat susah gitu. Mencuri bukan, itu kan harus potong tangan juga. Iya. Jadi, potong tangan tuh. Jadi ada. Ya iyalah, masa sih potong ayam? Nah, sekarang kan potong ayam, dia mah tidur di penjara. Oh iya. Jadi itu makan ayamnya. Terkait dengan yang disampaikan Mas Rimba tadi, jadi dalam persoalan hukum misalnya, sebenarnya wajib kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Cuman kan persoalannya begini, kita itu hidup di zaman di mana Islam tidak mengatur kita.
Ya, paham ya? Benar. Kita diatur oleh hukum-hukum sekuler namanya. Jadi hukum sekuler itu apa tuh? hukum yang memisahkan agama dari kehidupan. Nah, padahal kalau dalam Islam nggak boleh agama dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, bernegara. Berarti agama Udah mirip belum sama Dede? Nggak boleh. Makanya tadi dikasih contoh sama Mas Rimba, pencuri itu harus dipotong tangan. Ya karena hukum Islam memang seharusnya seperti itu. Dan sekarang masalahnya begini, Ustaz. Nih dari pola pikir pencuri aja gitu ya. Misalnya saya lihat contoh dia kan. Ngapa gua ya? Mencuri 5.000 sama juga penjara. Ini pencuri 5 miliar sama juga penjara. Apa bedanya? Malah lebih enak 5 miliar. Iya, mendingan sekalian. Begitu akhirnya orang. Ya jangan begitu pola pikir. Tapi kalau potong tangan, 5.000 aja potong tangan, 5 miliar potong pala. Jadi gini, untuk kasus pencurian tadi ya, itu ada syarat-syaratnya juga. Iya. Jadi ini kan cuman ini aja ya, intermezzo. harus melalui satu proses persidangan, harus ada saksi. Kenapa dia mencuri? Wah, tetangganya nggak peduli saat dia kelaparan. Nah, itu juga kena tetangganya tuh. Kemudian harus ada jumlah minimal yang dicuri berapa. Oh, ada syarat ya. Terus yang keempat, bahwa barang yang dicuri itu benar-benar disimpan di tempat penyimpanannya yang normal gitu loh. Artinya kalau dia nemu di jalan atau di tempat umum ya dia kan nggak mencuri namanya kan. Mencuri ya. Nah, terus yang keempat, negara sudah melaksanakan kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan rakyatnya. Masya Allah, sampai negara juga harus ada ikut campur ya. Iya. Harus ada ikut andil. Jadi kalau negaranya sudah memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, kalau masih ada yang mencuri, kan itu keterlaluan. Nah ini jadi susah. Nah jadi kalau kita bicara kalau kita bicara soal tadi, ya itu memang harus negara yang turun tangan. Susah. Cuma sekarang kan masih jauh dari jauh lah, ngurus minyaknya susah. Itu syaratnya itu sampai sedetil itu ya. Itu tadi sudah contoh lah. Nah baik, jadi Goriza Bako ya. Goriza berikutnya ya adalah apa yang disebut dengan Goriza Tadayun. Goriza Tadayun itu naluri untuk bertuhan, naluri untuk beragama. Jadi di dalam diri setiap manusia itu ada naluri itu, ya, naluri untuk bertuhan atau naluri untuk bertuhankan sesuatu. Betul. Mengkultuskan sesuatu, mensakralkan sesuatu, itu di setiap manusia itu ada naluri itu. Nah ini kalau tidak tidak diarahkan atau tidak diatur, itu akan membuat orang jatuh pada kesesatan, kekufuran. Wah, kayak kasus di Mandalika. Nah, yang itu teng. Gua kira jualan es krim, beneran. Es kenong. Iya. Jadi gini maksudnya. Barangan itu remote. Ya. Jadi maksudnya kalau tidak diarahkan, maka orang akan mengkultuskan zat-zat yang tidak layak untuk dikultuskan atau disucikan. Ya kan? Jadi makanya kita lihat di India misalnya. Di India itu macam-macam tuh agama. Ada yang bisa ngidupin orang mati tuh, siapa tuh? Yang Amit Chan. Maksudnya di India itu ada orang itu nyembah monyet, nyembah pohon, nyembah tikus. Di India itu antum cari deh. Kok ngeri ya? Tikus, men. Iya. Jadi atau kalau di kita ya di Indonesia mungkin ada orang dia mengkultuskan dukun misalnya. Atau mengkultuskan pawang hujan. Iya itu yang katanya langit punya AC ya. Ada listrik dari mana gue bilang nih ya. Padahal kalau kita punya akidah yang benar ya, kita tidak boleh percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi hujan itu kan haknya Allah untuk diturunkan atau tidak. Dalam Islam itu kan hujan itu berkah ya pasti. Ya. Rezeki yang diturunkan sama Allah kan. Jadi yang punya hak, punya wewenang dan punya kekuasaan untuk menurunkan hujan atau tidak menurunkan itu hanya Allah. Dan Allah juga yang berhak dan menguasai hujan ini mau diturunkan di mana. Jadi kalau dalam pandangan kita yang namanya dukun, yang namanya pawang, yang paranormal dan sebagainya itu bohong semua itu. Bohong. Meskipun kadang-kadang benar. Ya, kalau dia benar itu kebetulan. Nggak boleh kita mengimani
wah gara-gara dukun ini nih, gara-gara pawang ini nih jadi nggak hujan, nggak boleh. Untung lo bang nggak jadi dukun dulu. Wah iya. Dulu Asep dehem, hujan berhenti. Saya kan kaget juga, oh ini dukun yang nih pawang hujan. Bukan taunya. Nah makanya kita kembali kepada topik utama ya. Makanya kita butuh seorang nabi ya dan rasul yang mencontohkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan naluriah dalam hal bertuhan tadi. Ya, nah Islam mengatur itu semua. Makanya tadi saya katakan di depan bahwa dalam proses keimanan itu orang harus berpikir, ya kan? Harus mencari. Iya, dan itu dicontohkan oleh para nabi dan rasul kan? Iya. Nabi Ibrahim awalnya dia menyembah bintang, menyembah bulan, mencari matahari. Proses berpikir. Iya. Nah, Nabi pun demikian. Bagaimana ketika beliau merenung di Gua Hiro, itu kan melalui proses berpikir untuk mengimani, akhirnya jatuh pada satu kesimpulan yang benar, yaitu mengimani keberadaan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Nah, ini banyak juga yang belum tahu nih pasti nih netizen ya Jen. LB Friends ya kan? Di Goa Hiro itu Rasulullah itu proses pemikiran berarti. Perenungan merenung, pencarian juga di situ ya. Iya. Oh. Pada saat itu juga kan kemudian turun ayat pertama Al-Qur'an ya, yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ini atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini kan memotivasi orang untuk berpikir. Iya, benar. Ya kan? Apa gitu kan? Iya. Padahal dulu belum ada ilmu bedah mungkin ya. Iya, belum ada lah. Belum. Itu juga mukjizat Quran, mukjizat kitab kita ya, bahwa apa yang akhirnya kemudian ditemukan oleh dunia medis ya, semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Benar. Itu hebatnya. Itu kan kemudian kalau di dalam ilmu medis terkait dengan ilmu embriologi kan? Iya. Kan itu baru ditemukan 1 abad terakhir ini aja, bahwa manusia itu ternyata berasal dari segumpal darah gitu kan, yang menempel seperti lintah lama-lama. Ternyata di Al-Qur'an udah dijelaskan. Itu sejak 1400 lebih tahun yang lalu sudah disampaikan oleh Al-Qur'an. Yang baru-baru ini nemuin itu siapa sih? Asep Sumantri. Bukan. Itu bodoh berarti orang. Nggak baca Quran kan nanti. Nih yang udah tadi kan kita untuk kita itu dituntut bukan hanya mengimani Allah, mengimani Al-Qur'an, tapi juga mengimani kenabian, Rasul ya, kenabian baginda Nabi besar Muhammad. Untuk kita yang hidup jauh di masa dari masa kenabian, yang tidak melihat langsung. Nah, itu bagaimana cara kita tuh meyakini bahwa itu adalah perkataan, perbuatan atau takririnya Nabi. Ya, ini terkait dengan ilmu hadis kalau begini. Jadi terkait dengan ilmu hadis. Jadi mungkin sekilas ya, hadis atau dengan bahasa lain juga bisa disebut dengan sunnah ya. Itu dari definisinya adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Ya, apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hal ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu tiga poin itulah yang menjadi definisi dari hadis atau sunnah. Nah, informasi tentang ketiga hal ini itu baru dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang terkait dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu baru 200 tahun kemudian. Memang jadi jauh banget ya. Iya, jadi ada para penghimpun hadis yang kita sering sebut nama-nama beliau, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud dan seterusnya. Banyak. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa itu adalah berasal dari baginda Nabi besar Muhammad SAW? Ya memang kita harus belajar ilmu hadis sebenarnya. Tapi ringkasnya dalam hadis itu kan ada perawi. Ya, ada istilah sanad, ada istilah matan. Ya, kalau matan itu redaksi. Ya, redaksinya atau nasnya. Kalau sanad itu adalah proses periwayatannya. Bagaimana dari baginda Nabi sampai kepada para penghimpun hadis. Nah, itu melalui tahapan-tahapan sekitar 10 atau 12 generasi itu. Karena 200 tahun dan punya kriteria khusus, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ilmu hadis mempelajari perawi-perawi yang seperti apa yang bisa diterima periwayatannya.
Makanya ada perlu syarat juga ya. Kenapa? Perlu syarat juga orang-orang. Oh iya, syaratnya berat. Berat. Ya, untuk bisa menjadi seorang periwayat yang bisa diterima periwayatannya. Ya, itu syaratnya berat. Makanya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ya, ada hadis dhaif, hadis yang lemah. Ada ya. grade-nya. Ada grade-nya. Kemudian ada hadis maudhu ada. Hadis maudhu itu hadis palsu. Banyak, ratusan ribu hadis palsu. Iya, Asep bikin kali itu. Karena gampang. Jadi lagu dong. Bikin hadis palsu itu gampang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma depannya aja. Ya, berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minulah teh. Sampai hadis lagi. Diteruskan dengan satu kalimat dalam bahasa Arab aja kalau dia bisa ya. Udah jadi hadis palsu. Astagfirullah. Nah, makanya Islam itu untuk orang-orang yang berpikir, mempelajari. Ya, jadi tidak terjebak dari hadis-hadis palsu itu. Betul. Ya maksudnya. Jadi apa yang terkait dengan yang ditanyakan Mas Asep tadi, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa ini adalah dari Rasulullah SAW, ya memang harus mempelajari ilmu hadis. Ya. Apa itu sanad, apa itu matan, ya. Ya itu mungkin memang nanti jangka panjang. Ya, boleh. Episode, ya. Karena itu memang membutuhkan pengkajian yang lebih rinci. Betul. Karena nggak bisa salah-salah, takutnya salah penyampaian sedikit salah ya kan. Pengertiannya lebih salah lagi. Oke. Apalagi yang di Liverpool tuh salah mulu. Apa sih? Muhammad Salah. Ente benga. Oke nih, ini ada lagi nggak Pak Ustadz? Ya mungkin untuk closing statement ya. Wah, ya, untuk closing statement ya. Jadi, nah ini yang lebih friend. Tapi sebelumnya gini Pak Ustadz. Jadi memang ini sih artinya gitu ya, kalau kita ambil kesimpulan nih, memang harus berpikir, harus mencari. Jadi kalau orang-orang yang tidak berpikir, tidak peduli, udah gue udah Islam kok, gue sholat kok, selesai masalah. Padahal enggak itu. Masih banyak nih dalam. Masih jauh gitu ke dalam. Jadi memang kalau misalnya ada yang ngajak ngaji, ya harusnya datangin ya. Iya. Harusnya datangin. Ya, jadi Islam itu lautan ilmu yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Semakin dalam semakin terasa kurang jauh ya masih. Iya, dan mencari ilmu Islam itu wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi seorang. Berarti kalau ada yang ngajak dia nggak mau, wah dosa dong ya. Ya, dia menyia-nyiakan kesempatan yang besar. Jadi kalau diajak ngaji, gue nggak nyindir siapapun ya. Nanti jangan tenang. Jadi nanti ketika kita mempunyai kerangka yang kerangka berpikir yang benar tentang Islam ini, insya Allah nanti terbentuk. Kalau rutin ngikutin kajian-kajiannya LB4 ini LB Show itu nanti kita akan bisa menyaring. Iya, pastinya karena kita menyajikan kan informasinya tuh aktual, yang berilmu, nutrisi. Iya, benar-benar yang sebenarnya harusnya tuh dikajinya tuh di semua podcast. Sekali kajian tuh bisa 3 jam. Tapi di sini gimana caranya ringkas tapi padat dan berisi. Insyaallah. Ya paling nggak lu denger di LB Show nih ada perkembangan lah akalnya. Jangan ini ya, maksudnya badan bebelak otak SGM. Ini bumeret. Jadi gini maksudnya dengan menonton LB Show juga kan jadi pencerahan, mudah-mudahan jadi pencerahan. Akhirnya pelan-pelan terisi akhirnya berangkat cari walaupun nggak di sini di tempat lain kan. Benar. Jadi nggak mesti, tapi insyaallah selama itu masih pemikiran Islam. Iya, selama itu masih nggak keluar dari syariat, nggak keluar dari Al-Qur'an dan hadis kan. Itu insya Allah masih sejalur lah kan gitu. Kayaknya buat membenarkan. Closing statement ya. Baik. Iya. Jadi intinya pada hari ini kita tadi bicara tentang keimanan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa kita harus mengimani beliau? Karena kita butuh contoh dalam hal ibadah. Dan kita butuh contoh dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, ya, yang kita sering sebut sandang pangan papan tadi, sehingga kita ada di jalan yang
halal, di jalan yang benar dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Demikian pula halnya dengan bagaimana kita memenuhi gharizah, ya, memenuhi kebutuhan naluriah tadi. Kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, kebutuhan untuk membela diri, penghormatan, ya, penghargaan, itu kan naluriah semua itu yang dimiliki oleh setiap orang. Islam tidak melarang, ya, tapi harus melalui jalan yang benar, mengaturnya dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ini jalan yang halal, ini jalan yang haram. Ya. Tinggal kita mau ngambilnya jalan mana gitu. Ya, termasuk juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan naluriah kita dalam memenuhi kebutuhan bertuhan atau beragama, sehingga kita tidak jatuh pada kesesatan, kita tidak jatuh kepada kekufuran, kesyirikan, sehingga banyak orang menyembah selain Allah, ya, ada yang menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah sapi. Kalau sekarang mah jabatan, menyembah duit, menyembah jabatan, menyembah harta, meskipun nggak secara fisik. Yang paling parah sih nyembah atasan. Atau kemudian dia jatuh pada kesyirikan, misalnya lebih mempercayai dukun, ya. Nah, ini semua diatur oleh Islam, sehingga apapun yang menjadi pemikiran-pemikiran Islam yang menjadi solusi dari seluruh persoalan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya tadi, itu adalah solusi yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua, memuaskan akal, ya, karena melalui proses berpikir kan. Kemudian yang ketiga, dia akan menenteramkan hati. Jadi 3 poin itu, Islam itu adalah sesuai dengan fitrah manusia, kemudian memuaskan akal dan menenteramkan hati. Saya kira itu. Oke, LB Friend, ini keren banget nih. Apalagi poin ketiga tadi terakhir kan, 3 poin itu terakhir. Kalau kalian mau buktikan, datang. Itu cuma datang, ya kan, ngaji di sini, insya Allah terpuaskan tuh tadi, ya kan. 3 poin tuh. Sesuai dengan fitrah, ya kan, memuaskan akal dan menenteramkan hati. Alhamdulillah masih ingat. Oke, lebih friend, jangan lupa, balik lagi, jangan lupa di like, share, subrek, komen. Punya ide tema mau dibahas apa, silakan. Kita insya Allah tema-tema yang diberikan oleh netizen sana. Iya, nanti kita inilah kita kurasi ya. Bahasanya kayak kopi dikurasi. Oke, lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh bentar sih, saya udah siapin. Jangan, kameranya nggak bagus.